Sultan Agung ingin mengidentifikasi siapa Trah Mataram. Bukan hanya trah biologis, Kadang, Sentana, Rayi, Putra, Wayah, Buyut, tetapi lebih luas adalah Kawula Mataram. Pemirsa Jawa Baru Channel, kawruh dan pitutur Jawa, selamat berjumpa lagi. Kita akan di episode kedua ini akan meneruskan pembicaraan tentang sastra gending. Seperti episode pertama, kita sudah sedikit melihat siapakah Sultan Agung dan karyanya sastra gending. Kita akan mulai sedikit mengulik yang lebih detail tentang isi sastra gending sebagai ajaran hidup, sebagai piwulang adi, wiyotodi dikatakan di situ. Poin apa yang menjadi bisa kita petik untuk masa kini? Salah satu yang ingin saya lihat adalah Sultan Agung ingin mengidentifikasi siapa Trah Mataram. Bukan hanya trah biologis, Kadang, Sentana, Rayi, Putra, Wayah, Buyut, tetapi lebih luas adalah Kawula Mataram. Bagaimana orang Mataram seharusnya. Menurut Sultan Agung dalam Serat Sastra Gending, terutama yang ditulis dalam Pupuh 1 Sinom bait ketiga, supaya serat ini bisa menjadi pangasah mingising budi, bisa menjadi memasuh malaning bumi, mengasah mingising budi, mengasuh malaning bumi artinya mempertajam nurani untuk menjalani dan melanjutkan hidup di arus zaman milenial ini. Artinya apa? Ya artinya menjadi orang yang hidup sesuai dengan zamannya, tetapi punya nurani, spiritualitas, pandito, spiritualitas rohani. Maka Sultan Agung mengatakan, menggariskan demikian, yakti tan ingaken darah yen tan wiknya tembang kawe. Nah ini karena ini naskah carik, tembang apa tembung. Kalau tembang mungkin malah lebih gampang karena harus hanya 11, mau 4 plus 4 disebut tembang tengan, atau yang bahkan yang menyebut tembang gede. Jer kamot sanjining sastra akatah logating tulis. Nah, siapakah yang dikatakan darah Mataram atau Trah Mataram atau Kawula Mataram? Sultan Agung membuat persyaratan, ya memang persyaratannya persyaratan rohani, moral, spiritual sebagai pegangan. Maka untuk lebih menikmatinya, saya akan kidungkan ini di Pupuh 1 Sinom bait ke-6. Yakti tan ingaken darah yen tan wiknya tembang kawi, jer kamot sandining sastra hakatah logating tulis, kang dihin basa kawi, kawi kawik nyaning wuwus, tumraping niti praja
kasusilan terus sing ngelmi lawan kawi kang tumrap sanjining sastra. Jadi di dalam tembang kawi itu termuat rahasia-rahasia aksara sastra Jawa. Akadah logating tulis, banyak gaya penulisan. Gaya penulisan ada yang jejeg, ada yang miring, ada yang huruf indah. Kang Dihin basa Kawi. Bahasa Kawi itu kalau secara umum Kawi itu Jawa kuno, lalu Jawa Tengah. Meskipun ini sudah termasuk Jawa Baru sebenarnya. Kang Dihin basa Kawi, kawi nyaning wuwus. Karena bahasa, siapa yang bahasa wiknya tembung dan tembang Kawi itu membuat perkataannya indah. Kawi nyaning wuwus. Waduh, Purwokantinya bagus bersamanya. Kawi. Kalau kita mendengar orang pidato bahasa Jawa yang struktur kalimatnya lengkap, jelas, tidak bertele-tele, teteh, rereh, ruruh, afektif sekali, rasanya nyaman. Tumraping niti projo bagi para penyelenggara negara. Kalau sekarang ya pejabat negara, mulai raja waktu itu. Kalau sekarang ya mulai presiden, menteri, gubernur, kepala daerah, kepala dinas, UPT semua. Kasusilan terus sing ngelmi. Artinya apa? Kesusilaan, etika itu kelanjutan dari ngelmu, dari pengetahuan, tetapi juga kebajikan. Karena kalau Jawa itu kalau sudah bicara ilmu dan ngelmu agak dibedakan. Ilmu lebih kepada pengetahuan, tapi kalau ngelmu itu lebih kepada kekayaan batin yang tercermin dalam perilaku. Maka seorang penyelenggara negara, niti projo, pamong projo, dulu disebut pangkreh projo, itu harus punya etika dan kesusilaan sebagai aplikasi dari ilmu yang dikuasai, ilmu pemerintahan dan sebagainya. Lawan kawi kang tumrap sanjining sastra. Dan ini semua akan menjadi satu kesatuan Dwi Tunggal nanti sastra juga dengan gending. Ini yang digariskan oleh Sultan Agung. Maka kalau dilihat secara makna denotatifnya ya cukup keras loh ya. Yekti tan ingaken darah, sungguh tidak akan diakui sebagai keturunannya kalau tidak tahu tembang dan tembung kawi. Tapi kalau kita bayangkan berkata kepada anak-anak, kamu tidak akan saya akui kalau tidak bisa bahasa Jawa misalnya, itu kan cukup keras. Bait yang masih dalam podo bubuh yang sama sinom lebih tegas lagi. Ini bahkan merupakan satu perintah. Nah, sekarang ya, kalau sekarang ya apa itu perpres, apa SK, apa peraturan menteri, apa perbub, apa perwali yang mengatakan begini, marmo sagung telah Mataram kinen weknya tembang kawi. Ini sudah perintah, sudah dawuh dalem. Padahal doktrin yang berlaku saat itu adalah Sabdo Pendito Ratu. Artinya semua terah Mataram, lebih-lebih bagi para putra Sentono, Kadang Sentono, kan harus tahu tembang kawi. Jir wajib ugering gesang ngawruhi titis sing ngelmi. Titis bukan titis tempat, tetapi titis sing ngelmi itu aplikasi dari pengetahuan dan kebijakan itu.
kang tumrap Projodi, semua diabdikan untuk kebaikan negara Projo ini. Tembang Kawi asalnya dari tembang Kawi. Tan liyan titining sastra juga makna dan simbol dari setiap huruf. Paugeraning dumadi Noranono kang liya tujuing sastra. Nah, ini yang paling saya tekankan adalah marmo. Makanya kepada semua terah Mataram disuruh menguasai tembang Kawi. Karena itu wajib. Oh, di sini wajib, wajib, hukumnya wajib. Nah, wajib, jer wajib, ugering gesang. Masih tembang sinom, coba akan saya kidungkan. Marmo sakung trah Mataram, kinen weknyo tembang Kawi. Jer wajib ugering gesang, ngawruhi titi sing ngelemi, kang tumraping Projodi, tembang Kawi asalipun, dalyan titining sastra, paugeraning dumadi. Noranono kang liya tutuing sastra. Demikian kalau kita mau mencari identitas, salah satu identitas lokal yang merupakan local wisdom, kebijakan lokal, salah satunya adalah satu poin ini. Kinen weknyo tembang Kawi, di mana nanti bisa dalam titi sing ngelmi sebagai paguring dumadi, bisa untuk sebagai pencuci penyakit dunia, penyakit masyarakat, memasuh malaning budi, ada yang mengatakan memasuh malaning bumi. Dan itu saya tidak mengatakan revolusi mental, tetapi evolusi mental. Mulai dari kekayaan yang ada, yang digali dari sumber asli, orisinil, asli dari kasanah sastra lama. Demikian salah satu poin yang kita bersama-sama lihat dari Sastra Gending. Sampai jumpa lagi untuk episode berikutnya, masih tentang Sastra Gending. Terima kasih.